Ngomongin makhluk halus jadi petirnya kenceng banget teman-teman. Saya jadi kaget ya. Kenceng banget sumpah. Ya, tapi saya tidak menjelekan mereka, cuman berbagi cerita aja. Saya kaget loh. Ah, tapi saya nggak akan cut ini video. Sumpah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya. Teman-teman, pada kesempatan kali ini ada yang bertanya kepada saya, yaitu subscriber saya. Ya mungkin pembahasan pada kali ini kita mau membahas misteri ya, misteri horor ya seputar itu. Tapi ini lebih unik sih. Jadi di sini ada yang bertanya bagaimana sih ukuran menurut saya eh, tingkatan dari makhluk halus ya. Berapa meter tingginya, berapa. Nah, pokoknya buat teman-teman simak sampai habis. Ya, mudah-mudahan informasi yang berdasarkan menurut saya bisa menambah pengetahuan buat kalian. Nah, pada kesempatan kali ini nih teman-teman mau berbagi ya salah satu kelebihan yang mungkin eh, gimana ya? Saya nggak mau dibilang indigo, nggak mau dibilang paranormal, nggak mau dipanggil mbah. Ya cukup seperti teman-teman banyak yang manggil saya kapten. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya mau berbagi informasi nih. Menurut saya makhluk gaib itu kan ada yang kecil, sedang, besar, sampai raksasa juga ada. Nah, menurut saya, jadi benar atau tidak ini kan saya pribadi ya teman-teman yang melihat ukuran makhluk tersebut. Mungkin ada beberapa yang saya ulas. Pokoknya yang pertama, hmm, nah sebelum lanjut jangan lupa subscribe ya bagi yang belum. Yang pertama mungkin yang pernah saya temuin itu makhluk halus. Yang terkecil itu yang berdasarkan kisah nyata saya. Saya waktu itu mancing di eh, danau tua gitu ya di daerah Bekasi. Jadi pas jam setengah 6 lewat, kurang lebih ya mau maghrib, saya mancing. Seketika itu saya dapat ikan. Ikan itu bentuknya masih wujud, ikan mas. Kurang lebih ukurannya itu cuman ya sekitar 7 cm lah, nggak terlalu besar. Tapi itu bentuknya berbeda banget, cantik banget. Nah, yang saya bisa bilang itu makhluk gaib karena salah satunya ukurannya kecil, dan ketika saya mancing dapat ikan itu, eh, saya ada sedikit kontak gitu loh. Sepertinya ini bukan ikan biasa. Nah, pada kali itu saya lepas gitu ya ke air. Itu di luar dugaan saya gitu loh. Itu ikannya bisa berenang menjauh tapi mengeluarkan cahaya kuning. Kalau dibilang pantulan matahari sih enggak teman-teman, karena itu maghrib dan itu cahaya kayak kalau kalian tahu eh, starlight atau apa sih yang hijau-hijau nyala glow in the dark kayak gitu, tapi ini warnanya kuning. Lari kenceng dan loncat. Pas loncat itu juga masih berwarna. Saya pikir ini saya pegang nyata gitu ya. Tapi saya lepas, dan ketika loncat kayak tolong bebasin saya. Akhirnya saya lepas, pas loncat juga ngucapin terima kasih. Jadi makhluk itu ukurannya cuma 7 cm. Nah, yang kedua ini berdasarkan pengalaman saya, yaitu tuyul. Yang dimana kejadiannya nyatanya itu sempat saya pergi lah jauh. Tiba-tiba ketika saya sampai rumah, ibu saya bertanya, uang ibu mana ya? Tadi ada di dompet, kamu lihat nggak? Enggak, kan baru datang. Sumpah ini tuh tadi ada di dompet selembar-selembarnya. Akhirnya saya nanya sama teman saya ya, "Eh, ada yang lihat nggak?" Oh, ada yang ngambil si botak katanya. Oke, pas si botak ditangkep gitu ya, saya dibawa ke saya.
akhirnya uang itu pulang. Nah, pada saat posisi ketangkep itu ukurannya itu nggak ada 1 meter, sepinggang saya nggak ada, kurang lebih itu setengah betis, bukan betis saya ya, yang dimana jadi kurang lebihnya ukurannya hanya 30 sampai 40 cm aja. Dan itu termasuk kategori ya tuyul udah biang, udah agak besar. Karena ukuran tuyul yang lainnya itu lebih kecil lagi teman-teman, kisaran 15 sampai 20. Saya pernah waktu itu kan main ke tempat teman saya, dia cerita gitu loh, duitnya hilang, padahal udah uji coba, duitnya ditaruh di surat yasin tapi masih hilang juga. Itu pas saya lihat dan saya tangkap itu ukurannya kurang lebih 15, ya nggak terlalu besar yang sebesar ngambil saya. Jadi sedikit info nih buat teman-teman, tuyul itu juga punya kasta, dia semakin tua dia itu juga ukurannya semakin besar. Eh, ya saktinya juga makin nambah ya. Terus urutan yang ketiga lebih besar dari tuyul yang pernah saya lihat ya, ada yang namanya itu, saya nggak ngerti ya, dia menamakan sendiri, yaitu Pangeran Kodok. Ya lucunya itu kodok itu saya temuin itu di puncak gitu, dia ada di kayak kolam, entah kolam alami atau buatan saya nggak tahu, tapi kolam yang ada pohon teratai. Dia itu duduk sambil megang payung, seperti ini, payung kecil. Yang tadinya saya bingung, wah, aduh, ini ngomongin makhluk halus jadi petirnya kenceng banget teman-teman, saya jadi kaget ya. Kenceng banget sumpah. Ya, tapi saya tidak menjelekan mereka, cuman berbagi cerita aja. Saya kaget loh. Ah, tapi saya nggak akan cut ini video. Sumpah kaget kan. Ampun. Jadi agak buyar lagi ya saya. Aduh. Hmm. Berbicara Pangeran Kodok tadi, hujan lagi nih tiba-tiba. Memang sih saya nemuin itu saat dia hujan. Walaupun tidak besar banget gitu ya, dia duduk santai di teratai itu, kurang lebih tingginya 50 cm gitu ya, 50-60 cm, dan kakinya tuh kayak di ini, santai aja begini. Yang tadinya tuh saya lihat kan lagi, saya pikir biasa, tapi setelah saya pertegas, wah ini mah bukan kodok biasa. Dan benar dugaan saya ketika saya sapa, dia ngobrol dengan saya, ngobrol, ya tujuan saya ke situ apa, nanya-nanya bla bla bla, dan dia juga tidak jahat gitu loh. Ini saya agak deg-degan loh, tadi petir kenceng banget lagi diobrolin. Terus ya nanya-nanya, ya udah sekedar perkenalan aja. Nah, lanjut ukuran yang lebih di atasnya lagi ya menurut saya. Ukuran yang terbesar dari berikutnya itu menurut saya masih di kategori apa ya? Saya agak ngeblank nih jadinya. Petir tadi kenceng banget tiba-tiba. Eh, ya mungkin lanjut ke ukuran yang bisa dibilang kayak candy, ya permen candy, apa sugus. Jadi ukurannya itu ya ukuran manusia normal ya, sekitar 160 sampai 170. Kalau lebih dari itu sih saya belum pernah ketemu. Emang sih wujudnya emang agak serem, kurang enak juga kalau diajak ngobrol ya. Kurang lebih tingginya sebesar itu. Dan lanjut ukuran berikutnya yang pernah saya temui yang agak besar, yaitu genderuwo. Genderuwo itu, saya itu kalau ketemu atau lagi di ini, saya bisa segini ya, sedadanya ya. Dia itu emang agak tinggi, tapi ada dua versi gitu ukuran, yang dimana yang saya temuin rata-rata sih sebesar itu. Kurang kan, tinggi saya sekitar 175, berarti kalau saya sedadanya itu sekitar 2 meteran lebih ya. Tapi ada juga yang 3 meter lebih, yang dimana kalau udah kategori yang umurnya tua ya. Lanjut
dari ukuran itu menurut saya loh, buto hijau itu lebih besar lagi dari bangsa itu, yang dimana kalau saya ngobrol ketika berbincang itu saya sekitar sepinggangnya. Nah itu yang muda ya. Kurang lebih kalau saya sepinggang sih 3 meteran kali ya, 3 meter setengah. Tapi kalau yang versi jumbo ya jenis yang merah itu lebih tinggi lagi, bisa 4 meter. Nah lanjut lebih besarnya lagi, yaitu banaspati, yang dimana kalau saya berdiri ya tadi sepinggang ya, mungkin sebetisnya dia, kurang lebih 5-6 meter gitu, badannya berapi semua. Jadi saya pernah cerita di video sebelumnya ya, jauh banget saya pernah cerita tentang dikejar banaspati waktu itu. Saya lagi naik motor itu, saya lihat dari spion kok ada dentuman gitu mengejar saya, dan saya lihat ya makhluk itu berapi semua sampai dia nanya, kamu mau kemana, pertanyaan gitu. Jadi kalau teman-teman kepo langsung aja nonton video saya cerita misteri itu, semua berdasarkan kisah nyata saya. Dan akhirnya ya itu, saya berdiri itu sebetisnya, tapi mereka ini namanya makhluk gaib tetap bisa mengecilkan ukuran. Jadi waktu itu saya minta jangan tinggi-tinggi dong, saya ngobrol susah ya kan. Akhirnya mereka mengecil. Banaspati. Nah, ini kisah nyata saya ya, yang terbesar yang berikutnya. Ini saya alami bersama teman sahabat saya itu lagi saat ke Pantai Parangtritis. Ini bukan ngada-ngada ya, kalau kalian percaya atau tidak itu kembali lagi buat kalian. Jadi saat di pintu Parangtritis itu malam jam 12 malam, saya datang, saya ngucapin salam. Di situ jelas banget loh, tiba-tiba awan itu berbentuk pintu yang terbuka, nyata banget. Dan di situ penjaganya ukurannya saya hanya semata kakinya, yang dimana menurut saya tingginya itu 15-20 meter lebih dari segitu. Kalau saya 20 meter ya kurang lebih 20-30 meter, gede banget. Itu penjaga pintu, dia besarnya seperti ini. Nah, terbesar kedua ini percaya atau tidak ya, karena saya benar-benar ngelihat gitu Pak. Ya mungkin sebagian teman-teman yang indigo pun pernah melihat, dan bagi yang belum, ini saya sharing aja loh. Saya melihat seekor, awalnya saya nggak percaya gitu, naga. Nah, saya berani bercerita ini karena jujur pernah saya ketemu orang yang bisa lihat, dan dia juga lihat gitu loh. Naga itu awalnya saya ketemu tuh takut gitu loh, takut dimakan, takut apa, karena jujur saya dengan giginya aja kayak ukuran cabe gitu loh, kecil banget segininya nih, giginya masih panjang banget. Dan saya ngerasa gitu, saya kayak kutu. Pas saya dekat dan berinteraksi, ternyata beliau itu nyuruh naik ke atas. Bener, saya kayak kutu kecil banget. Kalau perkiraan saya sekutu gitu paling ya panjang, ini panjang bukan tinggi ya, panjang hampir 250 meteran lebih kayaknya. Karena saya bener-bener naik tuh kayak kutu kecil banget. Mungkin itu menurut saya. Tapi kalau teman-teman ada penasaran, ada pertanyaan yang ingin kalian tahu soal dunia misteri, silahkan komentar di video saya. Nanti akan saya buatkan videonya. Jadi kurang lebih ini penjabaran dari saya, ukuran makhluk halus. Nah, saya ingin buat part 2-nya yang belum saya ceritakan. Tapi kalau menarik buat kalian, silahkan komentar di video ini, dan jangan lupa like. Saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah nonton video saya. Mohon maaf nih, saya cerita jadi agak ngeblank ya, karena kaget banget tadi suara petir. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.